Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini Mbak San akan meng-share bagaimana mendapatkan 100 juta pertama hanya dari bisnis online. Untuk caranya teman-teman bisa simak baik-baik video ini sampai selesai, jangan sampai ada yang di-skip sedikit pun, karena ini ilmu penting ya, ilmu dasar yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Kemudian mungkin banyak yang bertanya, apakah target yang akan ditentukan, apakah goal yang akan ditentukan ini berlaku untuk teman-teman yang jualannya produk brandnya itu banyak banget ya. Di sini Mbak San tidak akan menjawabnya ya, jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya apa yang akan Mbak San jelaskan pada video kali ini. Sebagai contoh, Mbak San akan mengibaratkan seperti ini. Misalnya dengan target yang sama, teman-teman jualan misalnya pada bulan ini target 10 juta. Di sini jualan produk brand A. Kemudian target yang sama di sini jualan brand A, B. Nah, kemudian di waktu yang sama dan target yang sama di sini juga teman-teman jualan produk brand A, B, C, D, E. Ya, di sini jadi tentu saja effort yang teman-teman keluarkan ya, karena kita kan memiliki waktu 24 jam yang sama, maka akan kebingungan kalau misalnya teman-teman jualannya sistemnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman jualannya hanya satu brand, tentu saja teman-teman menjadi fokus dan insya Allah untuk berkembangnya akan lebih mudah, karena teman-teman di sini akan fokus dengan brand atau produk yang akan teman-teman kembangkan selanjutnya. Atau taruhlah misalnya teman-teman jualannya 2 brand di sini. Jadi yang teman-teman brandingkan adalah bukan produknya, akan tetapi yang teman-teman brandingkan adalah nama tokonya. Ya. Karena kalau misalnya teman-teman membrandingkan produknya, nah ini teman-teman akan sulit, akan kebingungan ya. Misalnya teman-teman hari ini membrandingkan produk A. Oh iya, saya belum meng-up produk B, meng-up produk C gitu ya. Saya belum iklan produk A, produk B, produk C. Nah, itu teman-teman akan terbagi waktunya, sedangkan kita di sini memiliki waktu yang sama, hanya 24 jam. Nah, jadi teman-teman di sini kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur melakukan penjualan seperti ini sistemnya, teman-teman bisa ambil salah satu ya dari sini. Jadi teman-teman bisa ambil ke produk yang memang benar-benar menghasilkan, yang memang sudah menghasilkan uang ya dari salah satu produk ini. Dan yang lainnya teman-teman bisa di skip dulu, jangan serakah ya. Untuk awal-awal teman-teman cukup membesarkan satu terlebih dahulu, fokus ya, antara teman-teman ambil yang ini atau yang ini ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengambil sistem yang seperti ini, misalnya 2 atau 3 produk, teman-teman silakan brandingkan nama tokonya ya, jadi tidak kebingungan. Misalnya Mbak San membrandingkan toko Latifah.com. Nah, di sini terdapat gamis, mukena, home dress. Jadi di sini Mbak San fokus membrandingkan toko Latifah ini. Jadi di sini Mbak San akan membreakdown goal Mbak San ya di 3 produk ini saja. Jadi Mbak San tidak mengambil produk-produk lain karena memang Mbak San sedang fokus membesarkan 3 produk ini, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah kebayang, bisa lanjut ke video selanjutnya.
Nah, jadi di sini teman-teman, Mbak San akan menjelaskan bahwa yang namanya sebagai pebisnis itu kita harus jualan pakai ilmu, jangan pakai emosi ya. Jualan itu pakai ilmu, bukan pakai emosi ya. Nah, jadi teman-teman, untuk mengawali dalam berbisnis online agar teman-teman bisa sukses, teman-teman yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki mindsetnya terlebih dahulu. Mindset ini terbagi menjadi 7 ya. Teman-teman harus bisa berpikir lebih positif, kemudian teman-teman harus bisa lebih fokus, pantang menyerah, berani mengambil resiko, kemudian selalu sabar, kemudian komitmen. Dan teman-teman yang terakhir harus berusaha untuk selalu kerja keras ya, atau kerja cerdas. Jadi ketika teman-teman mulai berjualan online, yang harus teman-teman pahami adalah memperbaiki mindsetnya terlebih dahulu. Kalau misalnya 7 poin ini teman-teman sudah mantap, sudah bagus, sudah diperbaiki gitu ya, sambil jalan perlahan. Nah, nanti ke depannya teman-teman akan fokus gitu ya dalam mengerjakan hal teknis di poin 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Oke, di sini Mbak San hapus ya. Di sini teman-teman untuk mengikat ilmu, teman-teman bisa mencatatnya di catatan teman-teman sendiri ya. Ketika teman-teman sudah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman berkecimpung ke dalam bisnis online, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus menentukan sebuah produk yang akan teman-teman jual ya. Menentukan produk yang akan dijual. Oke, di sini kita harus pandai ya mencari produk yang laris di pasaran, karena agar kita bisa kecipratan larisnya, kita harus bisa menentukan produk yang akan dijual itu kedepannya bakalan laris di tangan kita. Jadi misalnya contoh teman-teman mau jualan mukena, home dress, gamis, atau makanan, atau kosmetik. Nah, itu bisa teman-teman tentukan dari awal ini ya, karena kalau misalnya teman-teman tidak bisa menentukan produk yang akan dijual, nanti action setelahnya itu bakalan lebih sulit ya, karena kita kan di sini akan menuju mimpi kita, akan menentukan goal-goal kita tuh bagaimana gitu, langkah-langkah selanjutnya. Jadi di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah cari produk yang akan teman-teman jual. Nah, produk ini ada di 3 kategori. Yang pertama, produk yang bisa menghadirkan solusi. Kemudian yang kedua, produk yang memang dia itu hobi. Nah, yang ketiga, memang produknya sedang tren. Nah, kalau misalnya di Mbak San ya, kenapa Mbak San suka jualan mukena? Ya ini adalah produk, ini masuk ke kategori produk solusi dan juga sedang tren ya. Kalau hobi sih bukan ya. Nah, jadi kenapa mukena ini menjadi produk solusi? Karena membantu orang-orang yang misalnya sudah memiliki mukena yang sudah usang, kemudian ganti gitu ya, karena ingin mencari
mukena yang nyaman dan bagus warna-warnanya. Kemudian kalau home dress ini juga masuk ke kategori solusi dan juga kategori yang emang lagi tren karena motifnya ya, karena kita memainkan motif ini ya, karena kita memainkan motif dalam memasarkan home dress tersebut ya. Ini punya bahasan semua ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah menentukan di 3 kategori produk ini, jadi teman-teman sudah akan tahu ya arahnya kemana, copywritingnya bagaimana, storytellingnya bagaimana, gambar apa yang akan teman-teman sediakan ya. Jadi tidak berfokus kepada supplier Anda masing-masing. Jadi teman-teman kreatif sendiri gitu ya untuk mengejar goal-goal yang sudah teman-teman tentukan nantinya. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman lanjut ke poin yang ketiga. Teman-teman harus menentukan target marketnya. Tentukan target market yang akan Anda bidik itu siapa ya. Kalau misalnya posisi Anda ingin menjadi Superman, maka Anda akan bekerja sendiri, misalnya memakai karyawan, admin gitu ya, dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman lebih memilih untuk memakai sistem super team, maka target yang akan Anda bidik, nah kalau Superman ini target yang Anda bidik adalah langsung end user. Nah kalau super team, teman-teman targetnya adalah para calon marketer, reseller ya. Ini target market Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman targetnya ini ya seperti Mbak San paling nggak bisa ya kalau misalnya jualan tanpa tim. Jadi di sini Mbak San selalu mencari orang-orang yang ingin Mbak San bina ya. Kemudian mencari orang-orang yang emang ingin mendapatkan penghasilan dari rumah saja. Kemudian selanjutnya adalah tugas Mbak San memberikan value lebih kepada target market ini gitu ya. Apa ya kelebihan Mbak San di sini? Kelebihan Mbak San di sini bisa membina mereka ya melalui video YouTube, kemudian melalui Kulwa, kemudian menjadi public figure yang baik dalam mencontohkan ya setiap harinya, seperti membuat status, seperti membimbing mereka untuk terus gitu ya, membuat mereka terus bergerak dan lain-lain. Jadi ketika ada orang-orang yang Mbak San bidik gitu ya, Mbak San targetkan, jadi di sini Mbak San harus memberikan value lebih kepada mereka gitu ya. Nah beda lagi kalau misalnya teman-teman mau kerja Superman gitu, beda lagi jadi targetnya. Nah di sini Mbak San menjelaskan bahwa Mbak San ini targetnya adalah super team. Nah, Anda pun ya, kalau misalnya sudah bergabung dengan Mbak San lebih suka Anda membangun tim gitu ya, dibanding Anda kerja sendirian gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah berada di level leader, di level distributor ya, itu pasti akan banyak membutuhkan mereka ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke poin yang keempat. Teman-teman tinggal tentukan media apa yang akan Anda gunakan saat teman-teman berpromosi ya. Tentukan media promosi ya, antara Facebook, Instagram ya, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan ya media apa yang akan Anda gunakan dalam mempromosikan produk Anda nantinya, maka di sini akan berbeda bagaimana cara teman-teman dalam menggunakan copywritingnya, dalam
menggunakan medianya ini ya, yang ada di dalam ini, karena isi dari Facebook ini kebanyakan adalah emak-emak ya, dan di sini mereka hanya butuh bercerita ya. Kebanyakan orang-orang tidak memakai gambar gitu ya untuk berjualan di media Facebook ini, karena yang masuk ke dalam Facebook ini adalah orang-orang yang suka membaca gitu ya, orang-orang yang suka bercerita. Jadi kalau misalnya masuk ke Instagram, mereka tuh nggak akan bisa gitu ya, karena nggak instagramable banget gitu ya, karena kalau di Instagram ini mereka mainnya pakai gambar gitu, bukan kata-kata. Jadi gambar yang memang sudah berkata-kata gitu ya di dalam gambar tersebut. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah menentukan media promosi apa yang akan Anda gunakan nantinya, maka teman-teman akan lebih mudah ya, akan lebih fokus ketika teman-teman ingin beriklan ya, untuk membuat caption tentunya. Kemudian yang kelima, teman-teman harus memiliki media channel untuk closing gitu ya, seperti marketplace atau WhatsApp ya, atau Telegram. Nah, ini media untuk teman-teman mengclosingkan mereka atau sebuah website ya, sebuah toko online. Tapi di sini yang Mbak San wajibkan untuk awal-awal Anda jualan itu cukup marketplace aja sama WA. Karena kalau marketplace ini kan mereka orang-orang yang emang udah hot gitu ya, orang yang masuk ke dalam marketplace ya, itu adalah orang-orang yang emang lagi mencari sebuah produk ya. Jadi bukan seperti di media sosial ya. Kan kalau di media sosial harus Anda anget-angetin dulu, harus Anda ceritakan dulu, harus Anda edukasi dulu. Nah, bedanya kalau di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, nah ini mereka orang-orang yang masuk ke dalam MP ini adalah orang-orang yang emang udah hot gitu ya, pokoknya mau beli gitu ya. Nah, jadi kenapa teman-teman diwajibkan untuk setidaknya memiliki MP? Karena di sini kan menggunakan Rekber ya, rekening bersama. Jadi kepercayaan kepada MP ini mereka lebih percaya 100% dibanding ke dalam sosial media. Kalau di sini masih sekitar 70% lah presentasenya. Jadi ketika Anda memiliki sebuah marketplace ya, kalau misalnya dari MP ini mau diarahkan ke WA, yaitu nggak masalah, karena mereka udah percaya kalau misalnya Anda memang betul-betul real amanah ya, karena mereka kan ketika mereka membeli, mereka masuknya ke sini dulu, ke rekening MP tersebut, nggak langsung ke seller. Kalau misalnya barang udah sampai, nah baru deh masuk ke rekening penjual, seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman buatlah marketplace, salah satu aja ya bisa. Kalau misalnya teman-teman fokus ke elektronik atau yang lain-lain, bisa ke Tokopedia gitu. Kalau misalnya teman-teman fokusnya ke perintilan emak-emak, yaitu bisa masuknya ke Shopee ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang namanya berbisnis itu harus pakai ilmu ya. Jangan pakai emosi, karena effortnya akan berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memakai ilmu, insya Allah teman-teman akan lebih terarah gitu ya selanjutnya. Nah, kemudian kenapa banyak orang-orang yang mengeluh kepada Mbak San, kenapa ya kok Mbak San saya jualannya tidak bisa berkembang seperti yang lain? Karena mereka tidak memiliki sebuah goal ya. Nah, disinilah intinya yang akan Mbak San oret-oret ya, agar teman-teman bisa kebayang gitu ya, gimana sih cara menentukan goal ini. Karena masalah pebisnis pemula itu rata-rata kan mereka belum punya ilmunya, belum bisa menyelesaikan masalah, nggak punya modal, kemudian nggak punya kontrol penuh seperti perhitungan profitnya. Jadi
sama semuanya ya, sama seperti saya dulu juga seperti itu ya. Namanya pebisnis pemula itu pasti bakalan buta banget ya, mau ngapain ya saya ini, dan saya ini harus bergabung dengan siapa gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman harus memiliki seorang mentor. Kalau misalnya teman-teman ingin mengejar 100 juta pertama Anda dalam berbisnis online, maka carilah orang-orang yang memang sudah berpenghasilan di atas ini. Kalau misalnya teman-teman ingin berpenghasilan 10 juta pertama dalam berbisnis online, maka teman-teman harus mencari orang yang sudah berpenghasilan di atas 10 juta ini. Jadi teman-teman juga harus menentukan siapa mentor yang memang cocok gitu ya dalam membimbing Anda ya untuk memulai bisnis online ini. Mentor itu bukan berarti teman-teman harus diajarin langsung gitu ya, bertatap muka, tidak, tapi teman-teman bisa belajar lewat membaca bukunya ya, membaca bukunya langsung, kemudian belajar lewat video-video yang sudah dia buat. Jadi ketika teman-teman menemukan mentor yang lain, jadi teman-teman akan fokus ya, nggak bakalan bingung gitu ya, mentor ini mengatakan seperti itu, mentor ini. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau misalnya teman-teman sudah mantap dari cara pengajarannya ya ke mentor satu ini. Jadi ketika teman-teman menemukan mentor yang kedua, ketiga, keempat tuh nggak akan bingung, karena teman-teman akan terus fokus gitu ya untuk mengikuti jejak mentor yang pertama ini ya. Boleh yang kedua, boleh ketiga, tapi untuk sekedar menambah pengetahuan aja. Jadi biar teman-teman nggak bingung nih actionnya mau gimana dulu ya gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak kebanyakan ilmu, karena di sini Mbak San itu orangnya bukan orang yang terlalu banyak belajar ilmu ya. Bahkan yang Mbak San tulis di sini adalah buku Mbak San ini kisah pribadi gitu ya, dan itu langkah-langkah bagaimana langkah sederhana yang Mbak San lakukan dari awal berbisnis online itu sangat sederhana gitu ya. Jadi Mbak San tuh nggak kebanyakan ilmu, tapi di sini Mbak San banyak praktek ya, gila praktek. Jadi di sini Mbak San nggak ada yang namanya beralasan bahwa Mbak San ini nggak bisa, padahal Mbak San punya anak, punya baby ya. Terus Mbak San harus dari yang namanya hamil, kemudian disusul hamil kedua, hamil ketiga. Nah itu perjuangan yang sangat berat banget ya. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu cerita Mbak San ya dari awal, kan semua sudah ditulis di buku ini. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman capek ya dari sekarang, maka di masa depan itu teman-teman tidak akan terlalu melelahkan gitu ya kerjanya ya. Pastinya capek dong ketika anak-anak tidur, kemudian Mbak San bangun belajar gitu ya sampai tengah malam. Itu karena Mbak San memiliki sebuah goal ya. Jadi di sini akan Mbak San petakan ya sedikit goal yang akan Mbak San coret-coret di sini. Jadi di sini Mbak San hapus dulu. Nah, jadi di sini Mbak San akan memberikan gambaran yang namanya dalam berbisnis itu basicnya seperti ini. Goal, kemudian planning, kemudian eksekusi, kemudian review, setelah itu baru goal ya. Jadi ini gambaran basic bisnis online ya, basic dalam berbisnis. Karena banyak banget yang ngomong ya, kenapa ya bisnis saya tidak bisa berkembang ya, karena teman-teman tidak memiliki goal ini ya. Jadi teman-teman, setelah teman-teman mengetahui ya yang langkah yang harus teman-teman lakukan adalah mindsetnya ya, diperbaiki terlebih dahulu yang tadi ya, kemudian menentukan produk,
kemudian menentukan target market, kemudian menentukan channel promosi Anda itu apa gitu ya. Nah, kemudian setelahnya maka teman-teman di sini akan ketemu dengan yang namanya goal ya. Menentukan goal itu sendiri. Bagaimana cara agar kita bisa membuat goal di sini ya? Sedangkan yang namanya goal itu ada tahapannya ya. Setelah goal kita ke planning, kemudian setelah planning ke eksekusi, dari eksekusi ke review, kemudian nanti baru kita ya berputar seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini Basan akan membreakdown goal ya. Misalnya goal teman-teman ini sebagai contoh, teman-teman ingin mendapatkan 10 juta pertama dari yang namanya berbisnis online ya. Basan hapus dulu. Misalnya teman-teman goalnya adalah ingin mendapatkan 10 juta pertama ya, 10 juta pertama di bisnis online. Kemudian teman-teman bisa menentukan produknya terlebih dahulu ya. Setelah menentukan goalnya, kemudian teman-teman tinggal cari produk apa yang akan teman-teman jual. Misalnya mukena ya. Mukena ini harga jualnya sekitar 215.000. Nah, di sini teman-teman tinggal membreakdown ya. Membreakdown goal ini ya. Breakdown, teman-teman tinggal membreakdown goal 10 juta ini menjadi 10 juta dibagi 215.000 ya. 10 juta dibagi 215.000, kita hitung ya. Misalnya ketemu angka 47 pieces ya. Jadi di sini teman-teman tinggal buat kolom ya. Sini target bulanan, target mingguan, target harian. Nah, jadi 10 juta dibagi 215.000 ketemu angka teman-teman harus bisa closing 47 pieces dalam 1 bulan. Nah, kemudian tinggal di breakdown lagi ya. 47 dibagi 4 ya. 1 bulan kan ada 4 minggu ya. Maka di sini ketemu angka 12 pieces. Teman-teman harus closing per minggunya itu sebanyak 12 pieces. Maka di sini teman-teman akan ketemu target hariannya 12 pieces dibagi 7 hari. Atau taruhlah teman-teman misalnya hari Ahad itu libur, maka teman-teman tinggal dibagi 6 pieces. 12 bagi 6, maka teman-teman harus bisa closing 2 pieces mukena dalam 1 hari. Oke, sampai sini teman-teman paham? Nah, jadi goal ke planning itu, planning ini bobotnya sekitar 50%. Kalau eksekusi bobotnya sekitar 25% dan review 25% juga. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah menetapkan goalnya itu berapa ya, misalnya seperti yang 10 juta tadi sudah kita breakdown goalnya ya, breakdown dari bulanan, mingguan, harian. Kemudian setelahnya kebanyakan orang itu langsung ke eksekusi ya. Padahal potensi planning ini kalau misalnya teman-teman kerjakan, ini potensi 5 jutanya akan teman-teman dapatkan ya.
Tapi kalau misalnya teman-teman membuang planning ini ya, maka potensi 10 juta yang akan teman-teman dapatkan, 5 jutanya itu akan hilang gitu ya. Jadi di sini Mbak San lebih baik mundur sejenak untuk menentukan langkah apa saja yang harus Mbak San lakukan ya nanti ketika sudah mencapai di poin eksekusi ini. Jadi di sini Mbak San akan menjabarkan ya bagaimana kita bisa memplanningkan sebuah goal yang sudah kita tentukan. Tadi kan teman-teman sudah menentukan produknya itu adalah mukena. Ya. Jadi di sini teman-teman men-challenge diri sendiri agar fokus untuk mengejar goal ini ya. Kalau misalnya goalnya teman-teman 10 juta ya tetap 10 juta. Kalau misalnya teman-teman goalnya 100 juta ya sudah 100 juta. Jadi ototnya untuk bekerja keras itu lebih kuat gitu ya. Bagaimana agar goal ini bisa tercapai ya, setidaknya 80%-nya. Kemudian setelah teman-teman sudah tahu mukena ini masuk ke kategori produk solusi kah, atau hobi kah, atau tren ya. Kemudian setelah teman-teman sudah mengetahui bahwa misalnya produk mukena ini adalah produk yang menghadirkan sebuah solusi, maka teman-teman tinggal mempelajari produk knowledge-nya ya. Teman-teman harus tahu keunggulannya, ya. Terus kenapa orang mau beli produk ini? Kemudian yang ketiga, kenapa orang mau beli di Anda, tidak di reseller lain ya. Jadi seperti itu. Kemudian value apa yang akan Anda berikan kepada orang-orang ya dibanding reseller lain. Nah, biasanya kalau Mbak San ya, kalau misalnya Mbak San dulunya itu adalah seorang penjual, seorang reseller ya, bukan seorang supplier seperti sekarang ini, Mbak San di sini akan memberikan value. Misalnya Mbak San akan memberikan kalender sederhana yang kecil gratis. Ini sengaja Mbak San bikin. Dan di dalam kalender ini terdapat online shop Mbak San ya, terdapat logo Mbak San ya. Jadi di sini mereka akan berbondong-bondong membeli gitu ya mukena ini kepada Mbak San. Bahkan dulu ya sering banget Mbak San jualan gamis, kemudian Mbak San kasih bonus kaos kaki atau masker. Nah itulah biasanya yang Mbak San hadirkan gitu ya, agar mereka itu mau gitu ya beli di Anda, bukan di reseller lain. Jadi di sini teman-teman sudah tahu ya bagaimana ketika teman-teman sudah menentukan produk yang memang sudah terbukti laris, kemudian taunya itu teman-teman sudah tahu gitu ya bahwa ini mukena ini adalah produk yang menghadirkan solusi, maka teman-teman tinggal menguasai 3 poin ini ya. Harus tahu keunggulannya, kenapa orang mau beli produk di Anda, kenapa orang mau beli produk tersebut ya, produk mukena ini. Nah itu maka teman-teman harus menguasai produk knowledge-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman sekali lagi, bisnis itu tidak bisa asal-asalan ya. Kemudian setelah tadi sudah menentukan produk knowledge-nya, kemudian teman-teman tinggal, ini masih di planning ya. Setelah menentukan produk knowledge-nya, kemudian lanjut ke target marketnya. Tinggal kita tentukan target market ini sendiri. Kalau misalnya
target kita tadi sudah Mbak San jelaskan ya. Apakah teman-teman mau menjadi Superman atau mau menjadi super team? Nah, kenapa di setiap kali Mbak San menjelaskan lebih baik Anda membangun super team ya dibanding Superman gitu, kerja sendirian? Karena nantinya ketika Anda sudah membangun tim ya, super tim, kan super tim itu kalau misalnya Anda berada di level distributor atau agen atau leader, maka target Anda ini adalah mencari seorang reseller atau marketer. Nah, jadi ketika orang-orang ya yang memang ingin berpenghasilan dari rumah saja, jadi semua tergantung ke level Anda masing-masing. Misalnya teman-teman di sini posisinya adalah sebagai distributor atau agen atau leader, maka TM Anda ini adalah reseller atau marketer. Jadi nanti akan beda dari segi copywritingnya, dari segi storytellingnya, pokoknya isi dari postingan yang dimana nanti Anda akan jualan di media tersebut, Facebook atau IG. Nah, itu konten yang akan Anda berikan kepada mereka ya, value yang akan Anda berikan kepada mereka itu akan berbeda ya dibanding ketika Anda menjadi Superman. Kalau misal Superman itu kan harus memiliki admin ya, memiliki karyawan, dan ini langsung membidik kepada end user, jadi tidak memakai tim penjualan ya. Nah, cara mencari end user ini paling cocok memang kalau kita jualan di media Instagram, sosial media Instagram. Kalau misalnya teman-teman fokusnya mencari reseller atau marketer, nah ini teman-teman cocoknya jualannya di dalam Facebook ya, karena di sini di Facebook ini terdapat banyak sekali grup-grup yang bisa kita target ya. Jadi di Facebook ini sangat luas ya dibanding yang Instagram, karena dia mengandalkan hashtag, kemudian dia ini mengandalkan harus ada endorse gitu ya, harus di up gitu ya kepada akun yang followersnya lebih banyak dari kita. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kalau misalnya teman-teman target marketnya itu adalah ingin membangun super team, akan berbeda caranya kalau misalnya teman-teman ingin kerja sendirian menjadi Superman. Nah, kalau Superman ini kan goals Anda itu kan 10 juta. Misalnya 47 pieces tadi itu Anda benar-benar effortnya ya berjuang sendirian gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda membangun super team, Anda bisa 50-50 gitu ya. Anda bisa mencari sendiri, kemudian 47 pieces ini Anda bisa mencari dari reseller dan marketer ini atau marketer ini. Jadi 47 pieces dibagi, misalnya Anda ingin mencari 20 orang saja, maka dari 20 orang ini mereka cukup closing 3 pieces saja gitu ya per bulan gitu ya. Iya, ini per bulan. Agar mengejar goal Anda yang tadi 10 juta tadi, ini akan lebih mudah gitu ya, karena Anda mencarinya super team ya. Jadi ketika mereka order satu orang 3 pieces, kemudian dikali 20 pieces, maka itu akan sudah mencapai target gitu ya, sudah mencapai target. Kemudian Anda bisa mendapatkan 47 piece lainnya untuk Anda sendiri, jadi akan double gitu ya dapatnya dibanding Anda kerja sendirian menjadi Superman. Sampai sini kebayangkah? Walaupun Anda masih berada di level reseller atau marketer, Anda itu bisa gitu ya membangun tim penjualan, karena nantinya ketika Anda sudah menjual banyak produk, maka biasanya supplier akan mengurangi harga
harga jualnya kepada Anda itu akan lebih murah gitu ya, dibanding ketika Anda masih menjadi reseller ini gitu ya. Jadi menurut Mbak San, lebih baik ketika Anda masih di posisi ini, Anda ini sudah belajar untuk membangun tim ya. Jadi nanti akan berpotensi untuk naik menjadi leader, agen, distributor, dan lain-lain ya. Insya Allah mudah difahami ya teman-teman. Nah ini masih di planning ya. Mbak San hapus lagi. Kemudian kan tadi Anda sudah menentukan TM Anda itu siapa gitu ya. Nah, ketika Anda sudah mantap untuk memilih super team, maka target yang akan kita bidik adalah orang-orang yang memang mau berpenghasilan dari rumah saja. Mentarget orang yang memang di situ isinya adalah seorang wanita yang memang ingin membantu suaminya, yang memang ingin menggapai impian-impian mereka. Misalnya wanita itu kan banyak banget keinginannya ya. Kemudian seorang wanita itu adalah penentu gitu ya dari segalanya. Mau transfer, mau beli ini itu kan semua kembali kepada wanita ya, bukan laki-laki. Jadi di sini target utama yaitu adalah wanita. Kemudian usianya 25 sampai 35 atau 25 sampai 45. Kemudian emak-emak yang sudah menikah yang memang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya. Sekali lagi, ini bisa wanita single ya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang memang tertarik berjualan, orang yang memang tertarik dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis. Ini gampang banget nyarinya ya. Anda bisa cari mentor Anda ya, public figure Anda itu siapa. Kemudian mereka kan followersnya udah banyak banget tuh ya. Cari yang followersnya udah banyak banget. Kemudian Anda tinggal meng-add friend ya. Atau Anda bisa bergabung ke komunitas pengusaha Indonesia, komunitas mama jago jualan ya, banyak sih grup ya, grup-grup komunitas belajar seperti itu. Nah Anda tinggal meng-add mereka satu persatu, karena mereka rata-rata yang tergabung itu adalah orang-orang yang memang ingin belajar, ingin diajarin jualan. Jadi mereka itu isinya adalah orang-orang yang memang benar-benar tertarik dalam dunia bisnis. Jadi ini udah sangat tertarget banget ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa mencarinya di dalam grup-grup komunitas pengusaha Indonesia seperti itu. Kemudian lanjut ya ke nomor 5. Ketika teman-teman sudah mencari orang yang memang tertarik di dalam dunia bisnis, Anda bisa mencari orang yang memang suka dunia bisnis, tapi dikerucutkan lagi bahwa orang yang memang Anda cari itu adalah memang suka fashion. Karena sekali lagi kembali ke goal Anda, kan Anda ingin jualan mukena ya. Jadi yang Anda bidik adalah orang-orang yang memang suka bisnis fashion. Kan ada banyak tuh, ada bisnis makanan, minuman, kemudian bisnis kosmetik, bisnis properti, bisnis dan lain-lain pokoknya ya. Jadi yang Anda bidik adalah orang-orang yang memang jualannya fashion ya. Karena Anda sekali lagi targetnya adalah ingin jualan mukena. Nah, setelah kita sudah menentukan target marketnya, kemudian kita lanjut ke menentukan media channel yang akan kita gunakan untuk promosi kita. Tadi yang pertama, memahami produk knowledge-nya.
Yang kedua, menentukan target market. Yang ketiga adalah teman-teman harus menentukan media promosinya. Jadi ini sekedar gambaran ya. Kalau misalnya teman-teman jualannya di Facebook atau IG atau TikTok, maka FB itu cocoknya diarahkan ke WA. Nah, kalau IG cocoknya diarahkan ke marketplace. Nah, kalau TikTok cocoknya diarahkan ke marketplace juga. Jadi seperti ini tahapannya ya. Maka corong ini kan corongnya. Semakin mengerucut, maka di sini teman-teman tinggal after salesnya seperti apa nanti. Jadi ketika teman-teman menggunakan media promosi Facebook, kemudian channel untuk closingnya di dalam WhatsApp, kemudian teman-teman tinggal after salesnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah membeli, kemudian teman-teman ajak untuk kembali bergabung agar mereka ikut berjualan, nah di sini akan menjadi hot market Anda. Jadi dikumpulin di dalam grup, jadi dipisah grupnya yang memang sudah membeli produk Anda, baik yang belum ya, itu dipisah grupnya ya. Kalau misalnya Anda ingin membuat grup, atau misalnya Anda ingin menyimpan kontak ya, kontak mereka, nah ini harus dibedakan. Misalnya ini pembeli 1, nah ini berarti kan pembeli 1 Anissa gitu. Kalau misalnya masih di sini dianya masih tanya-tanya dan lain-lain, nah di sini misalnya teman-teman dikasih depannya itu CP1, kalau masih ada C-nya ini berarti dia masih calon pembeli gitu ya. Jadi teman-teman memang harus rapih ya menyimpan kontaknya. Jadi teman-teman bisa tandain orang-orang yang memang belum membeli dan juga orang-orang yang sudah membeli. Ini orang yang belum membeli bisa teman-teman kasih clue CP, calon pembeli 1 misalnya. Namanya Yumna. Di sini P1 ya. Kalau misalnya orang yang sudah membeli kemudian after salesnya bisa teman-teman ajak gitu ya untuk menjadi tim penjualan Anda, maka ini sudah menjadi hot market ya. Jadi di sini Anda bisa rubah kontaknya agar bisa memudahkan Anda ketika Anda ingin melakukan follow up ya. Seperti itu. Oke, di sini Mbak San hapus lagi. Ini masih ke planning ya. Ini masih ke planning. Setelah itu, setelah teman-teman sudah melakukan 3 langkah ini, maka kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah membuat to-do list. To-do list itu seperti apa ya? Seperti ini. Nah, setelah Anda sudah membuat to-do list seperti ini, karena Anda sudah menentukan media promosi apa yang akan Anda gunakan ya. Nah, di sini Anda bisa menulis, misalnya di sini Facebook ya, Anda ingin add friend, nulis status. Di sini Anda bisa tambahkan jamnya ya. Ya, ini targetnya misalnya add friend sebanyak 20 akun tertarget, kemudian nulis status sebanyak 2. Nah, nanti
Ini per bulan ya, Anda bisa tinggal centang seperti itu. Nah, ini untuk di Facebook ya. Kemudian misalnya Anda jualannya didouble gitu ya, media promosinya di Instagram ya. Kemudian Anda tulis di sini jam, hari ya. Kemudian ini Instagram sama ya, follow akun tertarget. Kemudian bikin gambar ya, bikin caption yang menarik, targetnya misalnya follow 20, bikin gambar 2 per harinya. Kemudian beda lagi di WA ya, channel WA, balas story gitu ya, buat status ya. Jadi di sini Anda sudah memiliki to-do listing, nanti kedepannya Anda tinggal centang-centang saja seperti itu. Nah, jadi teman-teman, yang namanya berbisnis itu harus pakai ilmu, bukan pakai emosi. Jadi setelah teman-teman memiliki goal, jangan langsung eksekusi. Lebih baik teman-teman merencanakan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa diplanningkan dulu gitu ya, agar mencapai goal yang di sini gitu. Nah, setelahnya baru deh teman-teman kasih after salesnya, mau diapakan kontak-kontak yang sudah masuk, yang mau di follow up, mau diajak menjadi tim penjualan dan lain-lain. Pokoknya after salesnya itu tinggal teman-teman yang menentukan sendiri. Nah, ini masih ngebahas soal planning. Intinya teman-teman jangan sampai salah arah ya, karena kita ini kan adalah seorang wanita ya, seorang emak-emak. Jika teman-teman memang sudah memiliki suami, memiliki anak, jangan sampai salah arah. Jangan sampai teman-teman terlalu mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi teman-teman tidak ingin mewujudkan rasa syukur Anda sebagai hamba Allah ya, menjadikan diri Anda itu sebagai orang yang memang produktif ya. Jadi daripada Anda nganggur di rumah, atau misalnya setelah kerja Anda kemudian menjadi tidak produktif, misalnya Anda lebih membuang-buang waktu untuk melakukan suatu hal yang sia-sia gitu ya, itu menjadi PR besar buat kita. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang memang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, begitu teman-teman. Jadi walaupun kita di rumah saja ya, kita tidak boleh terlalu bergantung kepada suami, karena suami itu juga makhluk ya. Ganti bergantung tersebut dengan kita bersyukur ya, dan cara kita untuk mensyukuri itu semua yaitu jadilah teman-teman orang-orang yang memang produktif ya. Ya pokoknya intinya jangan terlalu banyak alasan, tidak boleh sering beralasan dan tidak boleh bermalasan, karena nantinya langkah teman-teman akan semakin sedikit ya untuk menggapai goal teman-teman itu sendiri ya. Jadi teman-teman berusaha untuk men-challenge diri sendiri bahwa saya ini bisa berprestasi gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat bangga bahwa diri Anda itu bisa sukses gitu ya, seperti orang-orang yang udah sukses duluan gitu ya di luar sana. Jadi inilah kenapa Anda itu wajib memiliki public figure ya, satu minimal ya, memiliki mentor ya. Jadi Anda ikuti akun dia, follow, baca bukunya, serap ilmunya dari dia, tonton videonya. Dan kemudian setelah teman-teman sudah memplanningkannya, kan planning ini kan sudah sempurna, misalnya sudah 50%, langsung deh teman-teman tinggal dieksekusi, dan eksekusi itu bentuknya akan menjadi sebuah to-do list. Setelah teman-teman sudah membuat to-do list seperti ini, maka akan semakin mudah ya apa saja yang akan teman-teman lakukan esok harinya ya. Kemudian setelah teman-teman sudah melakukan ini, teman-teman tinggal ke review ya. Jadi setelah teman-teman sudah membuat to-do list ya, kemudian mengeksekusinya. Nah, setelahnya teman-teman tinggal mereviewnya ya. Jadi review ini lebih kepada evaluasi. Cara mereviewnya bagaimana? Teman-teman tinggal buat kolom terpisah ya. Ini target harian, ini
tercapai atau tidaknya. Misalnya target harian Anda kan tadi 2 pieces ya, dan ternyata misalnya tercapainya hanya 1 pieces, atau bahkan di hari itu tidak closing sama sekali. Nah, maka teman-teman bisa mereview kembali dari eksekusinya, kemudian dari planningnya, dari to-do listnya tadi ya. Jadi teman-teman jangan sekali-kali mengubah goalnya atau menurunkan goalnya, tapi teman-teman bisa mereview ulang gitu ya, ini eksekusi saya apakah ada yang salah gitu ya, apakah dari Facebooknya, apakah dari copywritingnya, apakah dari cara promosinya dan lain-lain. Jadi itu memang teman-teman harus mereview ulang gitu ya, jadi memang harus kembali merujuk kepada planning ini ya. Jadi teman-teman nggak asal-asalan gitu ya dalam jualan di bisnis online ini. Jadi kalau misalnya teman-teman capek gitu ya, memang capek ya untuk menuju kesuksesan itu memang sangat melelahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti kayak Mbak San ya, kalau misalnya Mbak San sudah menetapkan sebuah impian, kemudian menemukan kerikil-kerikil gitu ya yang menghalangi Mbak San pada saat ingin action ya, Mbak San akan terus menjalankannya karena Mbak San memiliki goal ini yang harus Mbak San capai gitu. Jadi di sini Mbak San tidak akan pernah untuk berhenti ya, karena Mbak San akan terus mereview ya apa yang salah, kenapa kok tidak tercapai, kemudian planningnya kemudian dicari lagi, ini media promosinya, target marketnya apakah sudah betul ya. Ya, jadi di sini teman-teman insya Allah sudah memiliki gambaran ya, dan mudah-mudahan sedikit banyak teman-teman sudah paham bahwa yang namanya berbisnis online ini memang butuh ilmu, dan semua itu tergantung ketika kita membuat planningnya ini ya, karena planning ini bobotnya 50% dan yang lainnya hanya 25%. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Jadi tujuan kita di sini kan yang jelas kita ingin bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, karena kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, dan tentunya kita ingin membanggakan orang-orang yang memang sudah sangat berjasa terhadap diri kita. Contohnya seperti orang tua, kita kan nggak bisa membalas jasa-jasa mereka gitu ya, karena mereka sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita. Nah, cara agar kita mengganti kesusahan mereka itu ya, mengganti itu semua dengan cara kita bersyukur ya. Kemudian dengan kita bersyukur, caranya adalah menjadikan diri kita itu sebagai orang yang memang wanita yang produktif ya, meskipun hanya di dalam rumah saja. Jadi di sini insya Allah sedikit gambaran. Kalau misalnya teman-teman memang masih belum paham penjabaran di video ini, teman-teman bisa putar ulang ya video ini, atau teman-teman bisa baca kembali kulwa yang sudah Mbak San rangkum di dalam website latifah.com ya. Jadi di sini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja berbisnis online, tetap semangat ya, tetap berjuang, karena semua berada di poin pertama, yaitu mindset kita ya. Jadi memang hal pertama yang harus kita lakukan adalah mindset kita terlebih dahulu ya. Jadi disitulah pola pikir kita terbentuk, yang dimana nanti mindset tersebut yang akan mengarahkan kita untuk mencapai semua ini. Karena kalau mindsetnya rusak, maka semua ini akan sia-sia gitu ya. Jadi sekali lagi semua tergantung ke mindset Anda masing-masing gitu. Kalau misalnya mindset Anda sudah bagus, maka insya Allah untuk mencapai semua ini itu akan lebih mudah menjalankannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan rezekinya bisa kita gunakan untuk beribadah kembali. Terima kasih teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya nggak semua orang memiliki kelapangan rezeki berupa kesenggangan waktu untuk membaca ya seperti Anda.
Nah, oleh karenanya izinkan bahasan di sini untuk membuat video ya mengenai apa itu server rezeki. Ya, jadi misalnya teman-teman udah usaha semaksimal mungkin tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang cukup maksimal. Nah, di sini Mbasan memiliki solusi bahwa teman-teman langsung tembak servernya aja. Jadi di sini tembak servernya ini siapa gitu ya? Ya tentunya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha Pembuka rahmat, Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar, Allah yang Maha Kaya, Maha Mengayakan, Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Penerima Taubat. Jadi saat semua jalan tertutup, teman-teman bisa membuat jalan baru dan berserah dirilah kepada Allah. Lalu apa aja nih yang harus kita lakukan ya? Jadi di sini Basan akan memberikan tips ya. Tips yang mungkin bisa teman-teman langsung praktekin dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang udah nonton di video ini. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah teman-teman harus terus bergerak. Ya, jadi saat teman-teman ditempa masalah, musibah atau ujian apapun itu ya, jadi teman-teman jangan cuma diam. Teruslah teman-teman untuk bergerak apapun itu bentuknya. Mungkin yang Anda lakukan sekarang terkesan tidak masuk akal, tapi ya nggak apa-apa. Memang nggak harus dimasukin ke akal, tapi cukup teman-teman masukin ke iman. Jadinya selesai deh. Kemudian hal yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah penuh harap. Sebesar apapun masalahnya, segede apapun musibahnya, dan sesering apapun ujiannya, teman-teman jangan pernah berhenti berharap. Ya, berharap kepada siapa? Ya tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun berharap kepada manusia, karena nantinya teman-teman bakal kecewa ya. Jadi teman-teman cukup berharaplah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa pemberi solusi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Kemudian teman-teman harus tawakal maksimal. Jadi teman-teman berserah dirilah sepenuhnya hanya kepada Allah. Dalam menghadapi, menunggu, atau menanti akibat dari suatu keadaan, teman-teman jangan pernah kehilangan keyakinan. Meskipun bergerak sudah, berharap sudah, lantas teman-teman lengkapi saja prosesnya dengan berserah diri kepada Allah. Jadi teman-teman lakukan tawakal semaksimal mungkin ya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus menyadari bahwa solusi itu sangat dekat. Jangan terlalu sering mencari solusi keluar. Jangan selalu mencari solusi yang jauh. Percaya atau tidak, solusi itu dekat ya, ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita, ada di tangan kita. Tugas kita satu, kita harus peka akan hal itu ya. Cobalah teman-teman mencari hikmah di setiap kejadian. Apa pesan cinta Allah untuk kita? Bisa jadi itu adalah solusi yang selama ini kita cari. Kemudian hal yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah teman-teman harus yakin seyakin-yakinnya. Saat solusi yang Anda miliki serasa mustahil dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Jangan ada keraguan sedikit pun. Sesekali mungkin Anda ragu, tapi biarkanlah Allah yang membimbing langkah Anda. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa persering lagi membantu orang lain. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Sayangilah yang di atas muka bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kita. Itu bunyi hadis ya teman-teman. Maka lakukan itu sesering mungkin, pokoknya tanpa pandang bulu ya. Siapapun itu teman-teman harus ikhlas untuk membantu orang lain. Kemudian teman-teman bisa memperbanyak sedekah. Memang benar ya,
kita lagi susah. Tapi bukan berarti lantas kita tak bersedekah. Ingat, sedekah itu yang mau ke yang membutuhkan. Lagian juga ya, bahasa langit itu lapang dan sempit, bukan kaya dan miskin. Artinya, orang kaya bisa saja sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja lapang kalau dia dermawan. Jangan sampai Anda miskin kuadrat. Kelapangan harta nggak punya, kelapangan hati apalagi. Jangan sampai ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, berbagi kebaikan. Tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dalil Qur'annya begitu. Sebarkan kebaikan sebanyak mungkin dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Kemudian selanjutnya, teman-teman jangan baperan. Udah pokoknya jangan peduliin apa kata orang. Mereka memang bakalan nyinyirin terus ya. Mereka memang akan mencibir terus. Tapi biarin aja, jangan baperan teman-teman ya. Teman-teman fokus aja untuk terus berbagi kebaikan. Kemudian selanjutnya teman-teman jangan putus asa. Kalau masalahnya belum selesai juga, jangan putus asa. Episodenya belum selesai, masih ada lanjutannya. Tapi teman-teman tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya. Tamatnya bakalan indah. Jangan putus asa ya. Kemudian teman-teman teruslah istiqomah. Apapun yang telah Anda putuskan, apapun yang telah Anda jalankan, teman-teman harus komitmen, konsisten dan persisten. Ngelakuin apa? Semua hal yang udah saya jabarkan, tanpa tapi, tanpa nanti. Lakuin aja, bismillah. Moga-moga teman-teman selalu istiqomah. Kemudian teman-teman bisa segera bertaubat ya. Udah jelas banget bahwa rezeki seret itu karena kita yang banyak dosa. Jadi teman-teman segera bertaubat. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa jauhi maksiat. Dan kalau udah taubat, jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Jangan sampai taubatnya taubat sambal. Sekarang insyaf, besok maksiat. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kemudian hal selanjutnya adalah teman-teman bisa memperbanyak istighfar. Dawamkan istighfar ya, rutinkan per hari. Rasul yang dijamin masuk surga aja istighfarnya banyak banget tiap hari. Hingga 100 kali dalam satu hari. Lah kita, jaminan surga aja belum ada, banyak dosa yang ada. Jadi teman-teman, yuk perbanyak istighfar lagi, semoga Allah kasih jalan keluar ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa pasrah total. Kalau pas diuji, kena ujian lagi yang lebih gede, ya pasrah aja. Totalitas pasrahnya. Ngomongnya emang gampang, tapi ngejalaninnya cukup menantang. Justru itulah hadiah terindah dari Allah untuk orang-orang pilihan. Jadi teman-teman jangan mengeluh ya. Kemudian hal yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Kita pun begitu, jangan perhitungan sama orang. Termasuk ikhlas menerima takdir baik dan buruk dari Allah. Bukti iman kita pada kodoknya, nikmati prosesnya. Ujian yang kita alami saat ini adalah down payment kebaikan kita di masa yang akan datang. Yakin deh, yang awalnya tragedi lama-lama jadi komedi. Yang awalnya disesali ntar malah disyukuri. Jadi nikmati ya teman-teman. Sama seperti dulu Mbak San ya saat mengalami ujian. Nah dulunya memang kayaknya tragedi banget ya, tapi lama-lama menjadi komedi ya, bahkan suka ketawa-tawa sendiri gitu ya. Kemudian hal yang selanjutnya adalah teman-teman bisa terus bersangka baik. Jangan negatif thinking sama Allah ya, harus terus bersangka baik. Mungkin kita selalu bertanya ya, kenapa harus saya ya Allah gitu. Lah kenapa juga enggak? Ya udah deh, jadi ya bersangka baik aja gitu ya. Kemudian yang terakhir, obsesi kita harus selalu akhirat ya. Jelas ini peringatan buat kita, jangan terlalu terobsesi dengan dunia. Jangan sampai salah fokus ngejar hal-hal yang tidak seharusnya kita kejar. Fokus aja sama bekal kematian, bekal untuk ketemu sama Allah. Jadi obsesi kita itu adalah akhirat. Begitu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan pembahasan saver rezeki ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman catat ya sebaik mungkin.
Mudah-mudahan video kali ini bisa menyadarkan teman-teman bahwa yang namanya rezeki itu nggak selamanya berbentuk uang ya. Jadi memang kita ini harus terus berusaha, terus bergerak, terus berharap, terus tawakal ya. Kemudian harus berusaha menemukan solusi, bahwa solusi itu dekat. Kemudian kita harus yakin ya, kita harus membantu orang lain, kita harus memperbanyak sedekah, kita harus berbagi kebaikan, kemudian jangan baperan, jangan putus asa, terus istiqomah, kemudian segera taubat ya. Udah tahu rezeki seret ya, nah itu pasti karena kita banyak dosa. Kemudian jauhi maksiat, perbanyak istighfar agar kita dimudahkan segalanya. Kemudian pasrah total, kemudian ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Kemudian harus selalu bersangka baik. Kemudian semua segala hal yang telah kita lakukan harus obsesinya untuk akhirat saja. Jadi tidak perlu kita obsesinya tuh untuk dunia terus ya. Jadi kalau misalnya kita obsesinya sudah akhirat, insya Allah apapun yang kita inginkan di dunia ini, insya Allah segera Allah hadirkan ya, dengan caranya tentunya. Oke, begitu saja. Terima kasih untuk waktunya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen ya, dan merekomendasikan video ini ya, meng-share video ini agar bisa menjadi amal kebaikan untuk Anda ya, menyebarkan kebaikan ya yang sudah Mbak San share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.